Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Unsur-unsur teks fiksi meliputi tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Tema adalah dasar cerita atau pokok cerita, tokoh adalah pelaku cerita, alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita, latar adalah tempat kejadian suatu cerita, amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Jenis-jenis teks fiksi. Ada 3 jenis teks fiksi, yaitu cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerita rakyat yaitu cerita zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat. Cerita rakyat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerpen atau cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Sedangkan novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan beserta orang-orang di sekelilingnya. Perhatikan contoh teks fiksi berikut ini. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna.
Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.